Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Edi Winarno di channel YouTube Edi Winarno. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas sedikit pengalaman saya yang bisa saya share di channel YouTube saya ini berkaitan dengan cara nekat untuk menjadi pebisnis atau pengusaha. Mungkin kalau kita pernah membaca bukunya Jaya Setiabudi, The Power of Pepet, atau mungkin Cara Gila Menjadi Pengusahanya Budi Chandra, saya melaksanakan beberapa trik dan tips dari buku mereka itu yang benar-benar saya terapkan di kehidupan saya. Bagaimana saya pernah melakukan kegiatan yang nekat, kegiatan bisnis yang nekat, kegiatan entrepreneurship yang nekat, hanya bermodalkan uang 100 juta, itu berani untuk menghasilkan uang dalam jumlah miliaran. Ingin tahu tipsnya? Ya, di tahun 2014 awal, ketika saya dalam kondisi kesulitan ekonomi setelah saya melaksanakan kegiatan usaha itu bangkrut, dan saya merasa saya harus move on untuk meraih atau mencoba untuk menghasilkan tambahan keuangan di keluarga saya, sehingga saya melakukan kegiatan yang waktu itu saya anggap sebagai kegiatan yang super nekat, sangat nekat, dan mungkin tidak boleh dicontoh. Hanya orang-orang yang punya nyali besar saja yang dipersilakan untuk mencontoh. Karena apa? Saya mempraktekkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para master entrepreneurship seperti Jaya Setiabudi, Bro Sadino, dan Budi Chandra serta Eko Santoso. Apa itu? Simak terus ya. Ketika kita hanya punya uang 100 juta, tetapi kita pengen membuat sebuah usaha beromset miliaran, apakah mungkin? Saya mencoba waktu itu berpikir, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Why not gitu ya. Untuk itu ketika saya punya modal, meskipun itu bukan modal dana pasif, itu bukan, itu juga dana yang harus saya coba untuk putar kembali. Saya waktu itu mencoba berpikir liar, mengikuti juga pola-pola yang sebagian orang atau pebisnis yang sudah berhasil lakukan. Saya nekat, pokoknya saya harus maju, saya harus mencoba menggunakan modal yang saya punya ini untuk menghasilkan omset yang besar. Apa yang saya lakukan? Saya pengen punya usaha properti. Nah, super nekat apa, super gila apa yang saya lakukan? Waktu itu saya mencoba melihat, mencari iklan penjualan tanah yang harapannya itu bisa saya kapling-kaplingkan sehingga saya bisa jual ke orang, dan itu bisa menghasilkan uang miliaran buat saya. Dan betul, saya menawar sebuah tanah di pinggir jalan raya, sawah waktu itu, dan ditawarkan dengan harga kurang lebih 1,5 miliar, dan waktu itu saya bisa deal dengan harga 1,2 miliar, itu di tahun 2014. Dan saya nekat waktu itu mengikuti pola yang disampaikan di bukunya Jaya Setiabudi, yang penting bisa deal dengan pemiliknya dan dibayarkan dengan tempo. Bayangkan, ketika saya harus 6 bulan itu membayar sejumlah 1,2 miliar karena saya hanya punya uang 100 juta, dan itu pun sudah saya buat pembayaran sebagai DP atau uang muka. Bagaimana kalau itu tidak berhasil dijual? Alhamdulillah, ketika sertifikat tanah seharga 1,2 miliar itu sudah kami dapatkan, kita bawa ke notaris, tentunya dengan pemiliknya, akhirnya sepakat bahwa 6 bulan berikutnya 1,2 miliar itu akan kita bayarkan full ke pemiliknya. Dan apa yang terjadi? Bulan pertama, kedua, ketiga itu sungguh
ujian yang luar biasa bagi saya dan keluarga saya, karena saya harus berpikir keras seperti itu. Kebetulan waktu itu saya masih studi lanjut ya, S3, dan tidak ada kegiatan di kantor yang saya harus mengajar, tidak ada. Dan alhamdulillah lagi saya waktu itu sudah tinggal menyelesaikan disertasi di S3 saya. Jadi saya punya waktu banyak, waktu luang ya di tempat tinggal saya di Semarang itu, dan saya alhamdulillah bisa melakukan kegiatan itu mulai dari pengukuran ya tanah seperti apa, membuat jalan untuk pavingnya gitu ya, sampai meminjam bulldozer gitu ya untuk penimbunan tanah supaya rata dengan jalan, sampai pengkaplingan gitu ya, berkaitan dengan BPM juga pengukuran itu saya selesaikan, dan alhamdulillah sambil saya pasarkan ya, dan 4 bulan itu bisa laku habis, alhamdulillah. Dan itu sungguh sesuatu yang luar biasa, dan akhirnya saya bisa membawa sekepok uang 1,2 miliar itu di sebelum masa akhir 6 bulan dari pelunasan yang harus saya bayarkan, dan alhamdulillah juga tercapai, dan saya bisa mendapatkan hasil keuntungan yang bisa saya manfaatkan sampai sekarang ini untuk melaksanakan kegiatan di bisnis properti. Berkegiatan bisnis itu memang tidak mudah menurut saya, dan saya sudah jatuh bangun berulang kali gitu ya, dan sampai sekarang pun masih saya anggap saya belum maksimal, meskipun beberapa hal sudah saya capai, saya raih ya, tetapi saya masih berkeinginan untuk mengembangkan diri lagi. Tapi perlu diingat bahwa saya bukan murni sebagai entrepreneur ya, bukan pelaku entrepreneurship sejati, karena saya juga melaksanakan kegiatan pekerjaan saya sebagai dosen di kantor, dan juga saya ada beberapa kegiatan yang wajib saya laksanakan di kantor, di kampus saya, sehingga kegiatan bisnis itu jadi suatu kegiatan side job saya yang bisa saya laksanakan ketika malam hari, sore hari setelah pulang, atau ketika libur Sabtu Minggu ya, itu saya luangkan ke sana. Nah, nanti bagaimana untuk memulai bisnis properti yang sampai sekarang saya geluti ya, nanti ikuti lagi di channel YouTube berikutnya yang akan mengupas tuntas bagaimana untuk membuat atau menciptakan sebuah kegiatan bisnis di bidang properti. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe di channel Edi Winarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.